Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, kita akan memulai dari kitab Ummu Abdillah di halaman 234, teman-teman. Assalamu ala sibyan. Apa itu assalamu ala sibyan? Yakni mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya, subhanallah. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada siapa di antaranya? Kepada anak-anak. Subhanallah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak adalah hamba Allah yang sangat-sangat mudah meniru, maka di antara hikmah kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada anak-anak, agar kita memberikan teladan yang baik. Kita menjadi teladan yang baik bagi diri anak-anak. Subhanallah. Di luar biasa ya, hikmah di antara hikmahnya itu adalah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Dan itu semuanya subhanallah akan menjadi ilmu yang bermanfaat, akan menjadi tabungan bagi kita kalau kita mengajarkan kepada anak-anak sebuah kebaikan. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ketika kita menyapa anak-anak, sejatinya kita sedang mengajarkan kepada diri anak-anak bagaimana cara bertegur sapa. Ya, subhanallah. Dan ini pula yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad adalah menyayangi anak-anak kecil. Ya, bagaimana menyayangi anak-anak kecil? Di antaranya adalah dengan menegurnya, dengan mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam itu adalah sebuah doa. Jadi kita sebagai orang tua ya akhwat, jangan pernah segan untuk memulai mengucapkan salam kepada anak-anak. Baik itu anak kandung kita sendiri ataupun anak-anak kaum muslimin. Ya, selain berpahala, juga mengucapkan salam ini akan menebarkan rasa cinta kita kepada anak-anak itu sendiri. Subhanallah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum. Lihat, apa kata Rasulullah SAW? Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan yang jika kalian melakukannya, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, afsus salama bainakum. Maka tebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Ya subhanallah. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, kalau kita ingin hati-hati kita dipautkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak, jika kita ingin apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak itu memiliki pengaruh untuk kehidupan mereka, maka jangan pernah segan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Karena subhanallah ini sebagai bentuk didikan kepada mereka dan contoh yang baik. Jadi seorang ibu mengucapkan salam kepada anak-anaknya. Seorang ayah mengucapkan salam kepada istrinya. Seorang anak mengucapkan salam kepada kawan-kawannya. Itu semuanya subhanallah dalam rangka membentuk ya akhwat kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Subhanallah ya akhwat. Jadi jangan pernah kita remehkan ketika memberikan kebaikan untuk anak-anak kita. Karena itu akan menjadi amal jariyah, akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bayangkan saja kalau kita saat ini dimampukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita ataupun anak kaum muslimin dari berbagai macam akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian mereka mengikuti apa yang telah kita ajarkan sampai Allah mencabut nyawa kita, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala selagi apa yang dilakukan itu diamalkan. Ya subhanallah, selagi apa yang kita ajarkan diamalkan. Subhanallah. Baik, kita memasuki kitab Ummu Abdillah ya akhwat.
apa yang disampaikan oleh Ummu Abdillah hafizahullah taala. Qala al-Imam al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari pada jilid 11 halaman 32, haddatsana Ali bin al-Ja'd akhbarana Syu'bah an Sayyar an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyani fasallama alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Subhanallah. Jadi di sini kata Anas bin Malik, dan ini adalah Anas bin Malik, kita tahu ya akhwat, Anas bin Malik adalah seorang sahabil jalil yang mana beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah salah satu perawi hadis. Subhanallah, karena kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memberikan kesaksiannya bahwa ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak kecil, sibyan atau anak-anak, maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan salam kepada mereka. Subhanallah, subhanallah. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlak yang mulia dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau bukan hanya baik kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim, namun juga beliau sangat menyayangi anak-anak kecil. Subhanallah. Dan masih banyak ya hal-hal yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan kasih sayang beliau yang begitu besar kepada anak-anak. Ya, subhanallah. Di antaranya apa? Di antaranya ketika beliau sholat, ya, cucunya beliau bermain-main dengan punggung beliau, ya, ketika beliau sujud, maka beliau melama-lamakan sujud sampai cucunya puas bermain di punggung beliau, baru kemudian beliau bangun. Dan ini menunjukkan kasih sayang beliau yang begitu besar kepada diri anak-anak. Subhanallah, subhanallah. Baik, kemudian kata Ummu Abdillah, wa fihi ta'limus sibyan al-adabil islamiyah. Ya, dan kata beliau, di antaranya hadis ini mengandung pengajaran atau mengandung ta'lim, ya, sebuah didikan ya untuk anak-anak kita agar mereka memiliki adab yang baik ya. Al-adab Islamiyah maksudnya adab yang sesuai dengan apa-apa yang di dalam Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah teman-teman, saya merasakan sekali yang namanya anak-anak itu, Masya Allah ya, mereka itu atas izin Allah sangat mudah untuk dibentuk gitu loh. Jadi kalau guru-guru TK khususnya ya, maka jangan pernah bosan untuk memberikan salam kepada anak-anak. Jangan pernah bosan untuk memberikan kebaikan kepada diri anak-anak, karena sejatinya kita sedang mendidik satu generasi gitu. Kalau kita menginginkan generasi yang akan datang itu lebih baik daripada generasi kita, maka mulailah dari anak-anak. Dan kebiasaan-kebiasaan baik, menegur, mengucapkan terima kasih, meminta tolong, bertegur sapa tadi ya, meminta maaf, itu harus diajarkan sejak dini. Ya. Karena perbuatan-perbuatan yang demikian, akhlak-akhlak yang mulia ini tidak bisa dibuat instan. Ya, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, saya merasakan ya, ketika anak-anak itu dibiasakan dengan akhlak-akhlak yang mulia, itu akan menjadi spontanitas gitu loh. Akan menjadi otomatis gitu loh. Anak-anak itu ya mengucapkan, ya ketika kita mengajarkan, nak, kalau bersin ucapkan alhamdulillah, maka bersin mereka secara otomatis alhamdulillah. Mereka berbuat salah kepada sesamanya, minta maaf. Mereka mau meminta tolong kepada yang lebih besar, misalnya mengambil sesuatu yang tidak terjangkau dengan tubuh mungilnya, mereka akan mengatakan mau minta tolong. Itu subhanallah, spontanitas. Nah ini PR untuk kita ya akhwat. Kalau kita masih punya anak-anak, maka ajarkan kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak yang mulia agar menjadi bekal di kehidupannya yang akan datang. Baik, kita lanjutkan di halaman 235 ya akhwat. Apa kata Ummu Abdillah di sini? Kata Ummu Abdillah, hal tusallimul mar'ati 'ala rijal? Apakah seorang perempuan boleh mengucapkan salam kepada kaum laki-laki? Ya subhanallah, sampai didetailkan oleh beliau ya, Masya Allah. Qala al-Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Muslim pada jilid 1 halaman 498. Apa kata Imam Muslim? Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Nadhr anna Aba Murrah maula Ummu Hani bintu Abi Talib akhbarahu annahu sami'a Ummu Hani binta Abi Talib taqul, yang berkata Ummu Hani binta Abi Talib taqul, dhahabtu, berarti ya saya pergi, dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amul fath
fawajtuhu yaghtasil wa Fatimah ibnatuhu tastarriru bisawbin qalat fasallamat faqala man hadhihi faqultu ummu hani binta Abi Talib al-hadis wa mahallu taslim al-rajuli idza amanatil fitnah. Subhanallah. Jadi ya akhwat, di sini pernah ya terjadi sebuah peristiwa di mana Ummu Hani ini adalah putrinya Abu Talib, berarti sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu yang namanya Abu Talib itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Ummu Hani ini adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bahwa subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat menjaga dari perempuan yang bukan mahramnya. Jadi walaupun ini adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tahu ini bukan mahram beliau. Karena memang sepupu bukan mahram, walaupun kelihatannya dekat, tapi ketahuilah saudariku bahwa sepupu itu bukan mahram. Sehingga kita pun berhati-hati ya ketika kita bermuamalah dengan para sepupu kita. Ya, karena yang namanya sepupu itu boleh dinikahi. Ya. Subhanallah. Dan saya banyak menemukan di daerah Timur Tengah itu subhanallah orang-orang yang menikah dengan para sepupunya. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, bagaimana, apakah perempuan itu boleh mengucapkan salam kepada laki-laki? Ini pernah ya Ummu Hani bercerita bahwa ketika itu beliau pergi ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu penaklukan kota Makkah. Amul Fathu Makkah itu adalah penaklukan kota Makkah, tepatnya di tanggal atau di tahun 8 Hijriah. Maka kata Ummu Hani, saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan mandi, dan Fatimah waktu itu menutupinya. Maksudnya menutupi dengan kain. Maksudnya adalah Fatimah menutupi agar auratnya Rasulullah SAW tidak terbuka. Karena mungkin dulu ya akhwat belum ada yang namanya toilet seperti zaman sekarang tertutup gitu ya. Dulu itu masih banyak yang namanya kamar mandi dalam keadaan terbuka gitu loh. Maka dari itu Fatimah menutupi Rasulullah SAW agar tidak terbuka auratnya. Kemudian setelah itu ya Ummu Hani mengucapkan salam ya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun bertanya, ya, siapa ini? Dan Ummu Hani menjawab, saya Ummu Hani binta Abi Talib. Kemudian kata Ummu Abdillah, mengucapkan salam kepada laki-laki itu boleh apabila aman dari fitnah. Lihat, tolong digarisbawahi, apabila aman dari fitnah. Maka dari itu berhati-hatilah ketika kita mengucapkan salam kepada lawan jenis ya, namun ternyata di situ mengandung sebuah fitnah ya. Karena subhanallah yang namanya syaitan itu subhanallah ya akhwat akan mengganggu anak Bani Adam dari seluruh penjuru. Ya subhanallah. Jadi salam itu boleh kita ucapkan kepada lawan jenis kalau tidak ada fitnah. Misalnya bagaimana? Misalnya seorang suami mengucapkan salam kepada istrinya ya. Dan ini pun disebutkan ya akhwat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada bab ya salamnya seorang suami kepada istrinya ya. Dan ini diperbolehkan ya, karena memang yang namanya suami kepada istri walaupun lawan jenis tapi adalah mahram. Masya Allah ya. Dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga dijelaskan bagaimana ya adab seorang laki-laki dia mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahram. Maka di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kata beliau, wa ala ajnabiyyah wa ajnabiyyat la yakhaful fitnah bihin. Ya, diperbolehkan namun jika tidak ada fitnah di dalamnya. Kalau ada fitnah di dalamnya, maka yang namanya salam kepada lawan jenis ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram atau kepada laki-laki yang bukan mahram, para ulama berbeda-beda pendapat. Ya, kalau Imam Malik, kata beliau, seorang laki-laki boleh mengucapkan salam kepada siapa? Kepada perempuan yang sudah
lansia, sudah tua renta. Ya, dia nggak ada lagi fitnah di dalamnya. Bahkan Imam Malik hati-hati, kata beliau, ketika ditanya apakah boleh mengucapkan salam kepada wanita, kata beliau apa? Ya, kata beliau, mengucapkan salam kepada wanita yang tua renta saja, ya, itu diperbolehkan. Tapi mengucapkan salam kepada anak gadis, kata beliau, saya tidak menyukainya. Masya Allah. Jadi Imam Malik ini berhati-hati ya, lebih berhati-hati ketika seorang laki-laki mengucapkan salam. Ya, Masya Allah. Lah kalau nenek-nenek sudah lansia, giginya sudah berkurang, ya, pendengarannya sudah berkurang, ya, nafsunya sudah berkurang, ya, kalau ada yang mengucapkan salam seorang pemuda kepada beliau, maka ya ini tidak menimbulkan fitnah insyaallah bagi keduanya. Baik, kemudian ya akhwat, ada lagi yang ditanya ya, bagaimana mengucapkan salam seorang laki-laki kepada perempuan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau menjawabnya bahwa hampir sama dengan Imam Malik. Kata beliau, kalau dia adalah seorang wanita yang tua renta, maksudnya sudah nenek-nenek gitu, maka nggak mengapa. Tapi kalau dia adalah wanita yang gadis, kata beliau, maka saya tidak menganjurkannya. Dan ini dijelaskan, ditambahkan oleh Salih, putranya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad tuh Masya Allah ya, beliau itu seorang ulama yang punya anak namanya Salih, juga seorang talibul ilm, seorang penyuka ilmu ya, seorang penuntut ilmu. Dan kedekatan Imam Ahmad dengan Salih ini luar biasa dekatnya ya. Kalau kita baca buku sejarah ya Imam Ahmad, ya bagaimana beliau itu benar-benar dekat dengan putra-putranya, ya diantaranya ada Abdullah dan ada Salih. Masya Allah. Baik, kemudian kalau ulama Syafi'i ya, atau yang memegang madhab Syafi'i, kata beliau, bagaimana hukum seorang pria ketika ditanya ya memberi salam kepada kaum wanita? Kata beliau, bolehnya memberikan salam kepada para istri, budak. Budak itu kan sama, budak itu adalah mahram ya akhwat. Dan beliau mengatakan untuk mengucapkan salam maka itu adalah makruh, tapi untuk menjawabnya maka ini adalah wajib ya. Subhanallah. Jadi luar biasa ya, semua ulama tuh berhati-hati ketika mengucapkan salam kepada satu wanita, karena khawatir itu akan menimbulkan fitnah. Masya Allah ya. Nah, dijelaskan juga oleh para ulama ketika ada yang bertanya, ya bagaimana mengucapkan salam kepada sekumpulan wanita, kepada rombongan wanita. Kalau ada laki-laki sendirian, di situ ada banyak kaum wanita, maka bolehkah seorang laki-laki ini mengucapkan salam? Maka kata Asma binti Yazid, ya beliau berkata, Nabi kita Muhammad SAW pernah melewati kami para wanita, ya maru ala Nabi SAW fi niswatin fasallama alaina. Maka Rasulullah SAW memberikan salam kepada kami. Jadi kalaulah misalnya para wanitanya itu banyak, seorang laki-laki hendaklah dia yang mengucapkan salam terlebih dahulu, bukan perempuannya ya. Dan itu pun jangan berlama-lama ya, kalau bisa nggak usah nengok, yang penting suaranya aja terdengar gitu. Karena yang namanya laki-laki ini fitnah terbesarnya adalah wanita, kasihan ya. Jadi fitnah terbesar kaum laki-laki ini adalah kita sebagai kaum wanita ya. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kita jadi bisa mengambil sebuah pelajaran ya teman-teman, bahwa tidak ada di antara satupun dari ulama ya yang mengatakan bolehnya salam kepada para wanita yang dia dikhawatirkan ya akan menjadi fitnah bagi dirinya, kecuali seorang nenek-nenek tua renta. Subhanallah. Baik, kemudian Ummu Abdillah hafidhahullah taala, beliau mengatakan ya di dalam kitab beliau, makna assalamualaikum. Masya Allah, bagus ini ya. Makna assalamualaikum di halaman 235 Mbak. Baik, apa kata Ummu Abdillah? Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi bada'i'il fawaid. Masya Allah. Jadi kitabnya Imam Ibnul Qayyim tuh banyak banget ya teman-teman. Masya Allah. Di antaranya apa? Kitabnya Imam Ibnul Qayyim, di antaranya adalah yang disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala adalah Bada'i'ul Fawaid. Ada juga kitabnya beliau Miftah Darus Sa'adah. Masya Allah, itu juga kitab yang sangat bagus ya, Miftah Darus Sa'adah. Kemudian beliau juga punya ya kitab namanya Ad-Da'i Wad-Dawa. Masya Allah. Dan ini luar biasa ya akhwat, dibaca kitabnya Imam Ibnul Qayyim tuh bagus banget ya. Kenapa? Karena beliau banyak sekali menulis kitab-kitab yang berhubungan dengan hati. Masya Allah. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, membuat kita itu banyak belajar ya. Jadi ada Bada'i'ul Fawaid, ada Miftah Darus Sa'adah, ada Ad-Da'i Wad-Dawa, itu bagus juga.
ada yang teman-teman pelajari dengan Ustadz Ami hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, Al-Wabilus Shaib. Kan pernah ya di kajian hasanah sepertinya pelajaran Al-Wabilus Shaib dari kitabnya beliau ya, Min Al-Kalimit Thayyib. Ada juga teman-teman yang saya ingin rekomendasikan kitab beliau, di antaranya adalah Madarijus Salikin. Ini juga bagus, Madarijus Salikin. Ya, atau ini bagus juga kalau misalnya kita pengen lihat bagaimana kecintaan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya buku yang dikarang oleh Ibnul Qayyim adalah Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Ini bagus banget. Sepertinya sudah diterjemahkan. Ya, namanya Raudhatul Muhibbin, naman orang-orang yang bercinta, Pak ya. Tapi itu nanti di situ dijelaskan bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi banyak di antara kitab beliau yang saya rekomendasikan tadi yang saya sebutkan, dan masih banyak lagi ya akhwat. Ya, masih banyak lagi. Syifaul Alil juga bagus, namun cukup yang tadi dulu yang saya sebutkan dulu, teman-teman lihat, teman-teman pelajari dan dipahami serta diamalkan ya. Karena yang namanya ilmu itu bukan hanya menjadi hiasan bagi diri kita, bukan hanya menjadi tumpukan di lemari buku kita, namun ilmu hendaklah diamalkan di dalam kehidupan kita. Baik, apa kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim? Kata beliau, fihi qaulan masyhuran. Jadi arti salam itu, kata beliau, ada dua pendapat. Apa dua pendapat yang masyhur? Kata beliau yang pertama adalah annal ma'na ismus salam alaikum wassalamu huna huwallahu azza wa jal. Ismus salam alaikum wassalam. Kata beliau, arti dari assalam atas kalian, assalamualaikum, dan assalam di sini, assalamualaikum, arti assalam wassalamu huna, arti assalam itu adalah Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nal kalam, kata beliau, arti dari salam, kata Imam Ibnul Qayyim, artinya adalah sebuah kalimat di mana di situ terdapat sebuah keberkahan di dalam namanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita ya, dan senantiasa ada pada diri kalian, maksudnya diri kita dan yang semisalnya. Jadi yang namanya salam itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan yang kita tahu ya akhwat, yang namanya barakah itu adalah bertambahnya kebaikan. Itu namanya barakah. Jadi mengucapkan salam artinya kita sedang memberikan ya, atau kita sedang mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Baik, kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, apa kata beliau? Wahtajja ashabu hadal qaul bihujajin. Ya, dan orang-orang yang mengatakan bahwa arti dari salam itu adalah diturunkannya barakah, ya, mereka mengambil sebuah dalil. Ya, subhanallah, dan ini menunjukkan yang namanya ulama kalau berbicara bukan dengan hawa nafsunya, tapi yang namanya orang-orang berilmu, jika berbicara ia akan menyebutkan apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di subhanallah, perbedaan antara orang berilmu dan tidak berilmu ya akhwat. Kalau orang yang tidak berilmu, maka ia mendahulukan apa kata dirinya. Ya, orang yang berilmu yang ia dahulukan adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun sabda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi semakin kita paham ya siapa orang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu dari perkataannya. Ya subhanallah. Baik, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, kata beliau, minha ma thabata fi sahih annahum kanu yaquluna fi salat assalamu ala Allahi qabla ibadah, assalamu ala Jibril, assalamu ala fulan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Jadi di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah adalah As-Salam dan As-Salam adalah namanya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, disebutkan di dalam As-Sahih bahwa dulu para sahabat ketika mereka membaca bacaan di dalam salat, di antaranya mereka bacanya apa? Assalamu ala Allah, ya. Semoga
kebaikan atau salam atau keselamatan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga membaca assalamu ala Jibril, semoga keselamatan tercurah kepada Jibril. Assalamu ala fulan, ya semoga keselamatan tercurah kepada fulan. Fulan ini digunakan biasanya untuk laki-laki yang tidak diketahui identitas dirinya atau diketahui namun ingin tidak dipublish, itu berarti fulan. Kalau fulana, teman-teman yang mungkin baru ngaji atau baru bergabung, tahuilah bahwa kalau ada kata fulan atau fulana, kalau fulan adalah disematkan identitas laki-laki di dalamnya, namun orangnya tidak diketahui secara jelas. Kalau fulana adalah seorang perempuan yang mana identitasnya pun ya tidak ditakyin atau tidak dijelaskan memakai namanya. Jadi fulana atau fulan. Baik, apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya akhwat? Kata beliau, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kau ucapkan keselamatan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam. Ya, beliau adalah yang memberikan keselamatan. Ya, subhanallah. Jadi yang memberikan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan walakin, akan tetapi ucapkanlah. Apa yang diucapkan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, semoga keselamatan, kesejahteraan ya tercurah kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga rahmatnya Allah wa barakatuh ya, dan barakahnya ya, subhanallah. Jadi ini kita turut mendoakan gitu ya, semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan diturunkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, alaina wa ala ibadillahi salihin, juga untuk kita semuanya serta hamba-hamba Allah yang salih. Dan ini adalah doa ya akhwat ya, ketika kita membaca tahiyat ya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh alaina wa ala ibadillahi salihin, ini sesungguhnya adalah sebuah doa ya. Dan kalau kita tahu subhanallah ya akhwat, hampir ya yang namanya bacaan salat itu semuanya doa ya. Jadi PR untuk kita yang belum mengerti arti dari bacaan salat, maka kita pahami. Karena itu diantara kunci, salah satu kunci untuk kita bisa salat khusyuk ya akhwat, diantaranya adalah ketika kita tahu dan paham arti bacaan salat. Ya, jadi ilmu yang mesti kita pelajari kembali di antara ilmu-ilmu yang ada adalah memahami kandungan atau bacaan-bacaan yang ada di dalam salat. Ya, kenapa ya akhwat? Karena kalau kita mengerti arti dari setiap bacaan yang kita baca di dalam salat, kita itu akan bisa menikmati salat itu sendiri dan tidak terburu-buru dalam salat. Ya, karena sesungguhnya ketika kita salat, kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqulu assalamu ala Allah li anna salam huwal musallim. Baik. Dan Rasulullah SAW melarang mereka mengucapkan assalamu ala Allah karena assalam adalah yang dimintakan keselamatan ya. Untuk apa? Sebagaimana di situ terdapat doa-doa kebaikan di dalamnya. Li anna salam huwal musallim marrah bi imra'atin kafirah, marrat bi imra'atin kafirah. Baik. Li anna salam huwal musallim alaihi wa du'aun lahu wa talaba an yusallim wallahu ta'ala huwa المطلوب منه لا المطلوب له وهو المدعو لا المدعو له فليستحيل أن يسلم عليه. Baik, ini penting banget. Ini sebuah kaidah. Kenapa Rasulullah SAW melarang para sahabat ridwanullahi alaihim untuk mengucapkan assalamu ala Allah, ya salam kesejahteraan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena assalam adalah yang diminta keselamatan sebagaimana doa kebaikan baginya dan meminta diselamatkan. Sedangkan Allah Azza wa Jal adalah zat yang kita pinta gitu. Kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dimintakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini al-matlub alaihi wal matlub min, ya artinya adalah Allah Azza wa Jalla adalah zat yang diminta untuk kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita memintakan keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mad'ulah, ya karena Allah adalah zat yang kita pinta di dalam semua doa-doa, bukan yang didoakan.
Maka dari itu tidak mungkin kalau Allah Azza wa Jal dimintakan keselamatan. Karena hakikatnya sejatinya adalah Allah yang memberikan keselamatan bagi hambanya. Allah yang memberikan kesejahteraan bagi hambanya. Dan Allah juga yang memberikan keberkahan di dalam kehidupan hambanya. Masya Allah. Jadi bagus ya. Salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kita mengucapkan salam, yang kita pinta 3. Ya, kesejahteraan, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan keberkahan. Subhanallah. Kemudian Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan, kata beliau, wa dzakara hujajan akhar li ashabi hadzal qaul. Kemudian yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah, salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua di antaranya mereka menggunakan sebuah dalil, ya, sebuah bukti. Apa kata beliau? Al-qaulu tsani anna salam masdarun bima'na salama. Nah, yang kedua adalah bahwa salam itu adalah masdar. Yang namanya masdar, kalau teman-teman pernah belajar nahwu, ya, atau sorof, maka masdar itu adalah kata dasarnya. Apa kata dasarnya salam? As-salamah. Ya, dan di sini disebutkan wa huwal matlub al-mad'u bihi 'inda tahiyyah. Yang dimaksud dengan salamah adalah yang dimohon dan dicari ketika membaca at-tahiyyat di dalam salat kita. Dan mereka mengatakan bahwa di dalam salam itu disebutkan tanpa alif dan lam, ya. Salam, gitu kan? Assalamualaikum misalnya. Dan mereka mengatakan bahkan orang yang memberi salam itu dia mengucapkan salamun alaikum. Salamun alaikum. Walau kana isman min asma'illah lam yasta'milu kadzalik. Kata beliau, kalau dia adalah nama Allah, maka tidak akan menggunakan bentuk kata seperti ini. Bahkan akan menggunakan kata di sini bal kana yutlaqu alaihi ma'rufan kama yutlaqu alaihi sa'iru asma'il husna fa yuqalu assalam. Ya, jadi kalau kita mengucapkan salamnya bukan memakai alif lam, ya akhwat, maka itu bukan namanya Allah Subhanahu wa taala. Salam itu bukan namanya Allah, tapi assalam, assalam itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya namanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-mu'min. Ya, al-mu'min itu adalah yang maha memberikan keamanan. Al-muhaimin, al-muhaimin adalah yang maha memelihara, zat yang maha memelihara. Al-aziz adalah zat yang maha mulia. Al-jabbar, zat yang maha berkuasa. Dan al-mutakabbir adalah zat yang merajai segala-galanya atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini subhanallah, ya, ini luar biasa ya, Imam Ibnul Qayyim ini Masya Allah, bukan hanya ilmunya beliau itu bukan hanya sebatas di ilmu tazkiyatun nufus, ya, ilmu yang berhubungan dengan hati. Namun beliau juga memahami atau menguasai dasar-dasar keilmuan seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya. Kemudian beliau juga beliau memahami ilmu Al-Quran. Jadi Masya Allah, beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi orang-orang yang bagus dalam keilmuan hendaklah dia memahami dasar-dasar ilmu. Ya, karena nanti ketika ilmu itu semakin luas, ketika Allah mampukan dirinya diberikan ilmu yang banyak, maka ia akan memakai dasar-dasar ilmu itu untuk penulisannya. Masya Allah, atau untuk sebagai modal untuk dia mengajar. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian di sini ya akhwat, sedikit Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang ilmu nahwu. Apa kata beliau? Fa innat tankir la yusriful lafdhu ila muayyan fadlan an yasrifahu ila Allah wahdahu bi khilafil ma'rifah fa innahu yatasarraf ilaihi ta'yinan idza dzukirat asmaul husna. Ini bab nakirah dan bab ma'rifat. Ya, pasti teman-teman yang pernah belajar nahwu, ya, itu hafal, paham nakiro itu apa, ma'rifat itu apa. Nakiro itu lebih bersifat umum, ya akhwat. Ma'rifah itu lebih bersifat khusus. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, kata beliau, bentuk nakiroh atau bentuk umum itu tidak mengarah kepada makna tertentu. Lafadznya itu la yusarrif ila muayyan. Jadi tidak mengarah kepada makna tertentu. Ini yang disebut dengan nakirah dalam pembahasan nahwu. Ya, jadi penting juga kita untuk belajar nahwu. Namun saya berpesan bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Arab, jangan mundur terlebih dahulu. Kalau menemui kesulitan sedikit di dalam mempelajari nahwu, ya. Dan kita bagi para pengajar, ya akhwat,
hendaklah kita bijak ketika ada seseorang ia mau belajar bahasa Arab. Ya, kita ajarkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk muhadasah atau hiwar atau cara untuk berkomunikasi. Nanti diiringi dengan belajar nahwu di dalamnya. Dan kita belajar dari kalimat yang sempurna. Ya, dan ini saya dengar dari seorang syekh ya, yang memang beliau ahli di dalam bahasa Arab. Jadi beliau mewanti-wanti kepada khususnya orang Indonesia, kata beliau, bahwa yang namanya belajar bahasa Arab itu nggak langsung belajar nahwu sorofnya gitu loh. Tapi dimulai dari jumlatun mufidah, dimulai dari kalimat atau kata-kata yang sempurna, dan dari situ bisa di tengah-tengahnya diajarkan nahwu dan sorof secara sederhana. Kenapa ya akhwat? Karena banyak di kita itu yang dia baru belajar bahasa Arab, kemudian langsung belajarnya kitab-kitab nahwu yang besar ya, kitab-kitab sorof yang besar misalnya ya, dan ternyata di situ dia menemukan kesulitan. Akhirnya apa? Akhirnya bukan mencintai bahasa Arab, tapi dia nggak mau belajar bahasa Arab karena sudah takut dengan ilmu nahwu dan sorof. Ya, masya Allah. Padahal ilmu nahwu dan sorof itu adalah ilmu yang berguna untuk kehidupan diri kita, ya, ilmu yang bermanfaat untuk bisa memahami isi kandungan dari Al-Quran dan hadis. Ya, masya Allah. Jadi berikanlah kabar gembira dulu ya akhwat. Jangan membuat para pemula yang belajar bahasa Arab itu pada kabur. Ya, biarkan mereka mencintai dulu bahasa Arabnya. Baru kemudian setelah itu sedikit demi sedikit ya, dengan pelan-pelan ajarkan nahwu dan sharaf, dan tidak terlalu cepat. Ya, jangan terlalu cepat. Lebih baik pelan, dipahami satu persatu oleh muridnya, daripada cepat muridnya nggak paham sama sekali. Ya, masya Allah. Baik. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa nakirah sesungguhnya adalah sesuatu yang umum dan tidak mengarah kepada makna yang khusus atau kepada makna yang tertentu, ila muayyan. Fadlan an yusarrifa ilallahi wahdahu. Ya, di sini ketika kita tahu bahwa itu adalah nakirah, maka tidak mengarah lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kata Imam Ibnul Qayyim bi khilaful mu'arraf, berbeda dengan ma'rifah. Karena ma'rifah sendiri kalau kita lihat definisinya berarti lawannya nakirah. Kalau nakirah umum, ma'rifat itu khusus, ya. Ma'rifat itu menyebutkan sesuatu yang tertentu, mengarah kepada makna yang tertentu. Fa innahu yunsaruf ilaihi ta'inan. Ya. Ya kan, kata Imam Ibnul Qayyim dikatakan bahwa yang namanya ma'rifat itu biasanya mengarah kepada nama tertentu. Kalau memang di situ Asmaul Husna disebutkan. Kemudian di sini Imam Ibnul Qayyim mengatakan summa dzakara hujajan ukhra. Summa qala wa fadlul khitab fi hadhihi al-mas'ala an yuqal al-haqqu fi majmu'il qawlain. Masya Allah, detailnya ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya pun terkagum-kagum dengan kitab beliau ya, Masya Allah. Lihat teman-teman, jarang loh kita nemu kitab yang membahas secara detail ya, berhubungan dengan ucapan salam. Masya Allah. Dan ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kan biasanya kalau di pembahasan-pembahasan kitab itu dicukupkan dengan arti dari salam itu sendiri saja, sudah ya. Dan di sini Masya Allah benar-benar detail gitu ya. Ummu Abdillah membawakan perkataannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kemudian di sini diterangkan ya bahwa beliau juga menyebutkan hujjah-hujjah atau bukti-bukti yang lainnya ya. Dan beliau mengatakan, apa kata beliau? Al-haqqu fi majmu'il qaulain ya. Bahwa kata beliau yang terbaik ya adalah menggabungkan dua perkataan yang tadi. Kemudian kata beliau falikulli minhuma ba'dul haqq was-shawab fi majmu'ihima wa innama nubayyin dhalika biqa'idah qad asharna ilaiha miraran wa hiya anna min man da'allah ta'ala bi asma'ihi al-husna an yas'al fi kulli matlub wa yatawassal ilayhi bil ismi al-muqtadi lidhalika al-matlub al-munasib li husuli hatta kana ad-da'i mustashfa' ilayhi mutawassil ilayhi bih fa idha qala rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim faqad sa'alahu amrayn wa tawassal ilayhi bismain min asma'ihi muqtadina li husuli al-matlub. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, kata beliau ya, dalam hal ini
kita hendaklah menggabungkan antara dua pendapat yang tadi kita dengar bersama-sama. Kenapa? Karena masing-masing pendapat itu ada benarnya. Ya, dan yang paling bagus kata beliau adalah menggabungkan keduanya. Dan beliau menyebutkan sebuah kaidah yang telah beliau jelaskan berkali-kali, bahwa ketika kita berdoa, maka berdoalah diantaranya dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia yang pernah ikut di kajian hasanah, coba dibuka lagi di Masjid Mutiin dalam Kitab Lamiyah. Kitab Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Coba dibuka, yang di rumah ada Kitab Lamiyah. Kita insyaallah sudah selesai kemarin ya, yang 16 bait. Kan di situ pernah waktu itu saya jelaskan bahwa yang namanya tawassul itu dibagi menjadi dua. Ya, bagi teman-teman yang belum mengetahui, insyaallah ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawassul itu dibagi menjadi dua ya akhwat. Ada tawassul yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Maksudnya apa? Tawassul yang masyru' dan ghairu masyru'. Tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang ghairu masyru', yang tidak diperbolehkan. Jadi ada dua tawassul di sini. Yang pertama tadi tawassul syar'i atau tawassul masyru' dan tawassul ghairu masyru'. Dan ini yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Lamiyah. Ya, apa di antaranya tawassul masyru', tawassul yang diperbolehkan? Di antaranya adalah ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan arti dari tawassul itu sendiri ya akhwat, apa sih arti tawassul? Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kita itu harus bertawassul. Artinya adalah ya akhwat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan, ya. Dengan melaksanakan ketaatan, dengan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud apa? Untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud dengan tawassul. Jadi jangan sampai ya tawassul diartikan dengan yang lainnya. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa bolehnya bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, padahal dalam hal ini orang yang sudah meninggal walaupun dulu di dalam kehidupannya adalah orang salih, yang namanya orang yang sudah meninggal itu sudah sibuk dengan urusan beliau di kuburnya. Ya, jadi ini yang perlu diluruskan ya akhwat. Jadi jangan sampai kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata tawassulnya kita adalah tawassul yang dilarang di dalam agama kita yang tercinta. Jadi tadi tawassul yang diperbolehkan ya akhwat adalah tawassul yang misalnya kita berdoa dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan. Karena yang namanya nama Allah itu semuanya baik, husna, dan sifat-sifatnya Allah adalah mulia. Dan ketika seseorang berdoa kata Rasulullah SAW, maka hendaklah dia bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Yang kedua adalah bertawassul dengan amal saleh, dan ini juga tawassul yang diperbolehkan. Misalnya apa tawassul dengan amal saleh? Disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi ya akhwat. Ya, Ashabul Kahfi ketika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa keluar dari gua, maka apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah bertawassul dengan amal solih mereka masing-masing. Ya, ada di antara pemuda yang mengatakan, wahai Rabbku, aku dulu punya orang tua, ya ingin saya memberikan minuman, ya. Namun orang tuaku sudah tertidur dan aku memegangi minuman tersebut sampai orang tuaku bangun. Jikalau engkau ridho wahai Rabbku, maka bukakanlah pintu gua. Dan subhanallah, dengan tawassul amal solih itu Allah Azza wa Jalla bukakan pintu gua tersebut. Dan Syekh Utsaimin ya akhwat rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa ketika kita bertawassul dengan amal saleh, maka itu tidak mengurangi pahala kita. Jadi tidak mengurangi keikhlasan kita dalam beramal saleh, karena amal salehnya sudah dikerjakan. Ya, amal salehnya sudah dikerjakan. Dan ketika beramal saleh, seseorang hendaklah
meniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawasul dengan amal solih itu adalah amal solih yang sudah dikerjakan. Ya, sudah dikerjakan. Baik. Dan di antara mereka ya akhwat, ada juga yang kita tahu, ini bagus ini. Kisah Ashabul Kahfi ini kisah yang boleh kita bacakan kepada anak-anak. Karena ini mengandung banyak kebaikan, ya. Di dalamnya ada seorang laki-laki yang dia digoda oleh seorang wanita yang cantik, yang dia punya kekuasaan. Masya Allah, ya, ini benar-benar ujian bagi kaum laki-laki, baik di zaman dulu maupun zaman sekarang itu wanita. Masya Allah. Jadi zaman dulu ada laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik dan dia punya kekuasaan, punya harta yang banyak. Namun laki-laki ini dia takut kepada Allah, tidak mau berzina karena takut kepada Allah. Dan akhirnya apa? Akhirnya subhanallah, laki-laki ini dia tidak mau diajak berzina. Dia lebih mengutamakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata laki-laki ini, "Jikalau engkau ridho wahai Rabbku, bukakanlah pintu gua." Terbukalah pintu gua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir adalah apa? Ada seorang yang dia memiliki karyawan, ya, memiliki pegawai, di mana waktu itu upahnya belum diambil. Dan akhirnya apa? Ia belikan hewan dan hewannya itu berkembang biak. Maka ketika pegawainya datang, gaji pokok yang diberikan hewan dan anak-anaknya boleh dibawa. Masya Allah, ya. Ini sebuah apa ya istilahnya, teladan bagi kita di zaman sekarang, ya, yang diberikan amanah dengan untuk mengurusi para pegawai, adalah kita tidak zalim kepada para karyawan, kepada para pegawai, karena sejatinya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Allah itu cinta kepada orang-orang yang adil, ya, orang-orang yang dia tahu mana haknya dan mana kewajibannya. Masya Allah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah tawassul dengan doanya orang salih yang masih hidup. Nah, ini perlu digarisbawahi ya akhwat. Boleh kok kita meminta doa, bertawasul. Kepada siapa tawasulnya? Kepada orang salih yang masih hidup. Ya. Jadi misalnya ada orang salih, terus kita berkata, ya, "Wahai Syekh, tolong doakan anak saya." Syekhnya masih hidup. "Wahai Ustaz, tolong doakan saya." "Wahai Ustazah, tolong doakan saya." Itu boleh. Ya, syaratnya apa? Syaratnya masih hidup. Kalau sudah meninggal, tidak boleh. Ya, sekali lagi yang namanya tawasul masuk itu ada 3 ya akhwat. Di antaranya adalah kita bertawasul dengan nama-nama Allah untuk berdoa, tawasul dengan amal salih, dan tawasul dengan doanya orang solih yang masih hidup. Baik, bagian dari kedua, tawassul yang kedua adalah tawassul ghairu masyru', tawassul yang tidak pernah diajarkan, yang tidak pernah disyariatkan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah tawassul syirik, tawassul yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu, yang mereka menyembah berhala-berhala mereka, ya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena yang namanya berhala itu tidak memberikan manfaat apapun. Ya, yang namanya berhala itu tidak bisa memberikan madarat. Ya, bahkan merekanya saja benda mati. Bagaimana mau memberikan manfaat? Bagaimana mau memberikan madaratnya? Maka menyembah berhala, yang meminta kepada berhala untuk dijadikan sebagai tawasul, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diperbolehkan. Atau tawasul dengan ini yang tidak diperbolehkan juga, dengan doanya orang salih yang sudah meninggal dunia. Ya, ini juga tidak diperbolehkan, ya, walaupun dulu orang solehnya waktu masih hidup itu beliau adalah orang yang taat kepada Allah, namun kalau sudah meninggal dunia, sudah beda dunia, beda alam ya akhwat. Maka dari itu hati-hati ketika kita ingin memuliakan orang salih, boleh kita doakan mereka. Jadi yang namanya orang yang sudah meninggal itu butuh dari doa orang yang masih hidup, ya, bukan kebalikannya. Orang yang masih hidup tidak butuh kepada orang yang sudah meninggal, karena mereka pun sibuk dengan urusannya. Ya. Jadi kita boleh mendoakan orang-orang solih ketika misalnya ada di antara
kita yang memiliki misalnya orang tua yang salih, misalnya kemudian kita berziarah misalnya ya, kemudian kita mendoakan orang tua kita dengan ucapan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kita mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahum waj'al qabrahum rawdatan min rawdatil jannah, itu boleh. Jadi jangan terbalik-balik. Baik, itu berarti sudah kita pelajari. Nah, kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, kita kembali ke kitab ya akhwat. Wa kadzalika qaul lis-sadiqi wa qad salu an yu'allimahu da'a bi da'wa bi Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni. Dan ini adalah doa ya, innaka antal ghafurur rahim. وهذا كثير جدا kata Imam Ibnul Qayyim, fala tatulu bi iradatin syawahid wa idza sabata hadza fal maqamu lama kana maqamu talabus salamati allati hiya ahammu ma 'inda ar-rajul ata fi lafdhiha bi sighatin ismin asma'illah wa huwa as-salam alladhi yatlubu minhu as-salama. Jadi di sini ya akhwat dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau di antaranya adalah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada As-Siddiq, maksudnya adalah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, dengan sebuah doa. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran. Allahumma, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya hamba dhalamtu nafsi dhulman katsiran, telah melakukan kedzaliman terhadap diriku ya dengan kedzaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni sebuah dosa kecuali Engkau wahai Rabbku. Ya, ini doa bagus ya akhwat, Masya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berikanlah ampunan dari sisi Engkau. Warhamni, dan rahmatilah diri hamba, innaka antal ghafurur rahim. Ya, dan sungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengampuni lagi maha memberi rahmat. Masya Allah. Ya, baik. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut perkataannya Imam Ibnul Qayyim, fatadamman lafdzus salam ma'nain. Ya, dan di sini ada dua kandungan makna assalam. Yang pertama adalah berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah talabus salama, meminta keselamatan. Jadi meminta keselamatan. Jadi arti dari salam itu sendiri adalah meminta keselamatan. Meminta keselamatan, dan inilah yang dimaksud dengan orang yang menyampaikan salam ya. Meminta keselamatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi Allah yang memberikan salam kepada hamba-hambanya, yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi arti dari kata assalam, assalam itu maksudnya kita meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada yang kita ucapkan salam. Terakhir ya akhwat, dari pembagian atau dari bab salam ya, insyaallah kita selesaikan hari ini, sehingga besok insyaallah kita bisa melanjutkan di judul yang selanjutnya. Apa yang disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah taala, kata beliau, ba'du siyaghil warida fi raddis salam. Ada beberapa bentuk lafaz untuk bisa kita ucapkan ketika kita menjawab salam. Apa di antaranya? Di antaranya yang beliau sebutkan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila kalian diberi penghormatan, wa idza huyyitum bi tahiyyah, kalau kita diberikan penghormatan, maksudnya ada yang mengucapkan salam kepada kita, fahayyu bi ahsana minha. Subhanallah ya akhwat. Kalau ada yang memberikan salam kepada kita, maka kita balas dengan yang lebih baik. Berikan penghormatan yang lebih baik. Ya. Dan ini kaidah yang bisa kita jadikan dalam setiap keadaan. Jadi kalau ada yang memberi kepada kita, kita beri yang lebih baik.
dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini katakan aurud dua atau jawab. Ya, jawab dengan yang serupa. Ya, nanti dijelaskan maksudnya bagaimana. Ya, misalnya kita mengucapkan, ada yang mengucapkan kepada kita salam, maka kita mengucapkan assalamualaikum. Ada yang mengucapkan assalamualaikum, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan surah An-Nisa ayat 86, kata beliau idza sallama alaikum faraddu alaihi afdhala mimma sallam. Kalau ada yang mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkan kembali yang lebih utama, afdal, dari apa yang dia ucapkan kepada kita. Au ruddu alaihi bimithli ma salama, atau kalian ucapkan yang serupa. Faziyadah mandubah wal mumaila mafruḍah. Baik, dan tambahan di sini ketika kita menambahkan dengan yang lebih baik itu adalah mandub. Subhanallah. Ada kata yang saya itu sepertinya alhamdulillah Allah ingatkan kembali dari kata-kata sinonim sunnah. Biasanya saya mengucapkan atau saya menjelaskan yang namanya sunnah tuh punya sinonim sunnah, masnun, kemudian tatawwu, satu lagi itu biasanya nafilah atau mustahab. Subhanallah, hari ini Allah mengingatkan saya bahwa sinonim di antara sinonim sunnah adalah mandub, ya akhwat, tolong ditulis. Ya, mandub. Mandub itu adalah bagian dari sinonim sunnah. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau kita belajar tentang usulul fiqh, sebuah ilmu ya yang membahas tentang kaidah-kaidah, di antaranya di situ dibahas tentang apa sih arti wajib, apa arti sunnah. Dan waktu itu, waktu saya belajar dengan Syekh Ummu Abdurrahman hafizahullah ta'ala yang ada di Yaman, beliau pernah menyebutkan bahwa sinonim sunnah itu ada sunnah, ada masnun, ada mustahab, ada tatawwu, dan ada nafilah. Alhamdulillah, hari ini Allah beri kata mandub. Jadi mandub itu juga sama, artinya adalah sunnah. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, lakal hamdu wa lakal syukur ya Rabb. Baik, fa'asana ar-rad 'ala al-muslim an yaqul waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan yang paling baik adalah kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sempurna. Li hadhihi al-ayah wa li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fi anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama. Ini sudah kita bahas ya akhwat di pembahasan pertama. Ya, pembahasan pertama yang salam. Ya, nanti dibuka kembali pembahasan pertama tentang salam dan akan ditemukan hadis ini. Baik, kita lanjut di perkataannya Ummu Abdillah. Kemudian beliau mengucapkan di halaman 237, apa kata beliau? An yaqul, yang kedua adalah waalaikumsalam. Ya, yang kedua adalah ucapan waalaikumsalam. Qala al-Imam al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau jilid 11 halaman 36, haddatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Abdullah ibn Namir haddatsana Ubaidullah an Sa'id bin Abi Sa'id al-Muqabbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nahiyatil masjid fa shalla thumma jaa fa sallama alaihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki yang mana dia waktu itu melewati Rasulullah sallallahu, yang mana Rasulullah ketika itu sedang duduk di dalam masjid dan laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawabnya dengan waalaikumsalam. Dan yang ketiga, an yaqul assalamu alayka warahmatullah. Jadi siganya yang pertama tadi lengkap ya teman-teman, assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua waalaikumsalam. Yang ketiga apa? Al-Imamul Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau jilid 11 As-Safhatul Ula halaman pertama, haddatsana Yahya bin Ja'far haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu 60 dira'an. Subhanallah, Allah azza wa jalla telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ya akhwat. Ya, subhanallah, tingginya luar biasa. Berapa tingginya beliau? Tingginya 60 hasta. Masya Allah. Ya, tingginya luar biasa Nabi Adam ya, Masya Allah alaihissalam. Baik. Kemudian falamma khalaqahu qala, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah berkata, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhab fasallama ala ulaika, ya,
pergilah engkau dan berilah salam kepada mereka. Maksudnya adalah sekelompok malaikat. Ulaika yang dimaksud adalah nafaru minal malaika. Ada kelompok malaikat, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Julusun fastami' ma yuhayyunaka. Kemudian setelah itu, ya, para malaikat yang sedang duduk, julusun maksudnya sedang duduk, dan kemudian Nabi Adam alaihissalam mengucapkan salam kepada mereka. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Faqala assalamu alaikum. Maka di sini dijelaskan, wahai Nabi Adam, bagaimana engkau mengucapkan salam untukmu dan untuk anak keturunanmu. Maka ucapkanlah assalamualaikum, ya, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian. Faqulu assalamu alayka wa rahmatullah. Jadi kalau ada yang mengucapkan assalamu alaik, maka ucapkanlah assalamu alaik wa rahmatullah. Fazadahu wa rahmatullah. Di sini ada tambahan wa rahmatullah. Faqullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Maka setiap orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka bentuknya Allah jadikan seperti Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Dan dulu ya, falam yazalil khalqu yanqusu ba'd hatta al-an. Maka tidaklah manusia itu berkurang, tingginya berkurang sampai sekarang yang kita lihat. Kemudian di sini disebutkan qala al-Imam al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Ya, dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabil Mufrad, ya, Safha halaman 356. Apa kata beliau? Ya, kata beliau, haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahab qala akhbarani. Disebutkan oleh Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku. Siapa yang mengabarkan? Di sini dikatakan Haywa, akhbarani Haywa an Uqbah ibnu Muslim, ya. Disebutkan oleh Uqbah, ya, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhilli syajarah baina Makkah wal Madinah idza jaa a'rabi min ajlafin nas wa asharrahum faqala assalamu alaikum faqulu wa alaikum. Ya, subhanallah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ketika kami sedang duduk bersama Nabi di bawah sebuah pohon, ya, di antara Mekah dan Madinah. Jadi pohon itu ada di antara Mekah dan Madinah. Tiba-tiba datang seorang badui. Badui itu adalah orang yang berasal dari pedalaman, orang kampung gitu ya. Dan dia mengucapkan salam, ya. Dan orang badui ini terkenal orang yang nggak baik gitu ya. Ya. Namun ada juga orang badui yang baik kok teman-teman. Jadi nggak semua orang badui itu nggak baik. Ya, orang badui ada juga yang baik. Ya, baik. Kemudian ia mengucapkan assalamualaikum. Mara para sahabat menjawabnya waalaikum. Ya, hadis ini sahih, disebutkan dalam kitab As-Sahihul Musnad. Ya, Masya Allah. Ya, ahwat, Sahihul Musnad ini adalah kitabnya ayahanda beliau, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Ya, kitab-kitab yang membahas kitab-kitab sahih yang tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Masya Allah. Dan ini adalah hal yang luar biasa ya, ketika kita diberitahu sebuah hadis di mana tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim, namun ada di kitab Sahihul Musnad. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya orang-orang yang gemar menjawab salam dan mengucapkan salam, ya, di waktu dan tempat yang sesuai, dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.